Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Mari kita jernihkan hati untuk berkarya setulus hati. Sahabat kalian, kali ini kita akan membahas tentang judi online yang ternyata juga menjadi istilah kata ya, tanda kutip hobi dari wakil rakyat. Kalau kita lihat di Google, itu ada banyak sekali ya berita yang mengatakan itu. Di antaranya CNN Indonesia, judulnya PPATK-2 63.000 transaksi judi di DPR DPRD. Nah, sahabat kalian, ini sudah menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota atau wakil rakyat baik di DPR atau DPRD yang terlibat atau senang atau terjerat atau hobi bermain judi online. 63.000 transaksi itu bukan angka biasa. Hal itu dilaporkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana. Ia buka-bukaan soal anggota DPR dan DPRD gemar main judi online. Ivan membeberkan jumlah wakil rakyat pemain judi online, termasuk jumlah transaksinya. Luar biasa. Nah, sahabat sekalian, kalau secara keilmuan bisa dengan mudah kita dapati apa sih dampak daripada judi online. Jadi dari sisi rasionalitas saja, judi online itu tidak bisa diterima akal gitu ya. Apalagi dari dimensi moral. Jelas judi online itu sangatlah buruk ya. Kalau kita lihat di sini kompas.com ya, seperti hal kecanduan apapun, kerusakan dari judi online bisa berdampak pada tubuh, otak, atau pikiran seseorang, ya kan? Dan sebagian besar masalah kesehatan terkait dengan hutang besar yang timbul akibat perjudian dan karena tidak meluangkan waktu untuk perawatan diri atau pemeliharaan kesehatan. Itu menurut salah seorang psikiater, yaitu Timothy W. Fong. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di rri.co.id bahwa seseorang yang kerap berjudi cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini umumnya terjadi bila mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan judinya. Salah satu bahaya judi online adalah merosotnya kondisi finansial atau keuangan seseorang. Tetapi ya pengetahuan sebatas pengetahuan, karena dalam realitanya judi tampak sesuatu yang betul-betul sangat menarik bagi banyak pihak. Nah, sahabat kalian, persoalannya adalah yang judi ini wakil rakyat. Mereka ini digaji oleh rakyat, kemudian bertugas untuk mengawasi pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Plus, ya harusnya membawa aspirasi rakyat dan mereka juga yang membuat regulasi dalam bentuk undang-undang. Kalau wakil rakyatnya sudah senang dengan judi online, ini berarti akan seperti apa nasib Indonesia ke depan? Akan ada undang-undang seperti apa? Dan kalau kita hubungkan dengan beberapa fakta masa lalu, ya masih di tahun 2024, bagaimana ada universitas yang mendorong mahasiswanya meminjam uang dari pinjol, kemudian sekarang wakil rakyat main judol, maka ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di ambang kerusakan yang masif ya. Karena yang berjudi bukan lagi remaja, bukan lagi orang yang tidak mengerti atau tidak punya bekal pendidikan, tetapi juga wakil rakyat ya, yang mereka akan salah satunya bertugas membentuk undang-undang. Bagaimana kalau kemudian mereka mengatakan bahwa ayo ini sudah saatnya kita bermain judi online, nah gitu ya, demi kemajuan ekonomi misalnya ya, itu terjadi kan sangat berbahaya sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, mengapa kemudian judi ini bisa menjadi sebuah kecanduan bagi seseorang? Ya ini tidak lain karena adanya paradigma materialisme, hedonisme yang begitu kuat di dalam diri seseorang. Sehingga
ukuran hidup yang paling penting bagi mereka, yang ultimate adalah soal mendapatkan uang. Kalau bekerja, gajinya kecil, bahkan seorang anggota dewan saja, kalau memang jujur dari gajinya, dia juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang yang bahasa anak-anak sekarang, tajir melintir. Tetapi dia bisa melakukan upaya-upaya tertentu yang baik legal atau ilegal, dan salah satunya judi online ini demi untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan materialisme. Dan seperti kata bijak mengatakan bahwa orang yang terjebak pada materialisme seperti orang yang tenggelam di lautan, kemudian mereka meminum air laut sehingga tidak ada sembuh, yang ada adalah semakin haus, minum lagi, sampai kemudian binasa. Wakil rakyat yang berjudi online ini juga memberikan satu indikasi bahwa Indonesia mengalami krisis integritas dan moralitas yang sangat kuat dan berbahaya karena sudah menimpa wakil rakyat. Jika seseorang tidak memiliki prinsip yang kuat, mereka lebih mudah terjerumus dalam aktivitas yang melanggar hukum dan etika sehingga memandang judi online sebagai hal yang biasa. Dan betapa ruginya kalau kita tidak segera berhenti dari judi online itu, karena bermain judi online sama saja dengan menyerahkan leher untuk menjadi orang yang melarat, tidak berdaya, hidup penuh penyesalan. Bahwa hari ini belum kita rasakan, mungkin itu adalah soal waktu, tetapi tidak ada cerita orang bahagia, orang hidup sejahtera, apalagi bertakwa dengan cara berjudi, baik judi offline maupun judi online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.